Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sobat SMP Musik Ceria. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Oke, pada kesempatan ini Ustazah Afika akan menyampaikan sedikit kisah tentang turunnya wahyu pertama yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yuk disimak. Jadi saat itu usia Rasulullah SAW genap 40 tahun, di mana tanda-tanda kenabian mulai muncul pada dirinya. Di antara beberapa tanda-tanda itu adalah saat Rasulullah SAW berjalan, ada batu yang memberikan salam kepadanya. Kemudian Rasulullah pun sering bermimpi yang sebenar-benarnya mimpi. Jadi mimpi itu seperti kejadian yang sebenarnya, bukan seperti mimpi kita ya. Biasanya kalau kita mimpi sedang berada di puncak Monas, tiba-tiba kita berada di bawah gunung Everest, kan tidak ada kesinambungannya. Nah, itu adalah kembang tidur. Tapi ini berbeda, yang dialami Rasulullah berbeda. Nah, saat itu Rasulullah mulai mendekatkan diri kepada Allah, mengasingkan diri di suatu gua yang letaknya ada di Jabal Nur, yaitu Gua Hiro. Di sana dengan bekal yang dibawakan oleh istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah pada dirinya. Dia merasa keyakinannya ini bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan kaum Quraisy saat itu, yang banyak menyembah berhala, yang banyak meminum minuman keras, yang banyak mudaratnya. Intinya bertolak belakang dengan keyakinan Rasulullah saat itu. Di tengah-tengah pengasingannya turunlah sosok laki-laki yang sangat besar dan bercahaya sambil berkata kepada Rasulullah, "Iqra." Rasulullah ketakutan sambil menjawab, "Ma ana biqori," yang artinya aku tidak bisa membaca. Kemudian laki-laki itu mendekap Rasulullah sampai rasanya Rasulullah itu terlepas dari ruhnya, saking takutnya, saking gemetarnya. Kemudian laki-laki itu mengulangi lagi, "Iqra," bacalah. Apa yang dijawab Rasulullah? Sama, "Ma ana biqori." Didekap lagi sampai 3 kali kejadian itu terulang, dan sosok laki-laki itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah laki-laki itu? Iya, dia adalah malaikat Jibril yang menampakkan wujudnya sebenar-benarnya, wujud seorang atau sesosok makhluk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Ya, itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana di situ diperintahkan Rasulullah untuk membaca, untuk mengajarkan kepada manusia bahwa Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup umat Islam. Tapi apakah Rasulullah itu bisa membaca? Apakah Rasulullah bisa menulis? Tidak ya, Rasulullah itu termasuk kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa membaca dan menulis. Apa hikmahnya Allah membuat seperti itu? Supaya nanti musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam
tidak menuduh bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad, tapi Al-Quran ini adalah murni wahyu dari Sang Pencipta yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul. Oke, setelah peristiwa turunnya wahyu pertama, malaikat Jibril langsung meninggalkan tempat. Rasulullah pun masih sangat ketakutan. Dia segera mengemasi barang-barangnya. Dia kembali pulang menemui istrinya Khadijah, dan Rasulullah pun meminta Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Apa yang terjadi padaku? Itu saking takutnya Rasulullah. Coba bayangkan kalau kita tiba-tiba didatangi sesosok yang besar, ternyata dia adalah malaikat, pasti syok kan? Nah, itu pun yang dialami oleh Rasulullah. Tapi Khadijah dengan tenangnya memberikan selimut kepada Rasul, kemudian memberikan air minum, ditunggu sampai Rasul tenang. Ketika itu Rasul langsung menceritakan apa yang terjadi, dan Khadijah pun menenangkan Rasulullah dengan kata-kata seperti ini. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakan dirimu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membantu beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Ini adalah dukungan seorang istri kepada suaminya yang saat itu merasa takut bahwa sesuatu yang buruk terjadi padanya. Nah, setelah itu Khadijah mengantarkan Rasulullah kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Saat menemui Waraqah bin Naufal, Rasulullah menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hiro. Waraqah menjelaskan bahwa yang dialami Muhammad saat itu sama seperti yang dialami Musa di zamannya Nabi Musa. Kemudian andaikan Waraqah hidup nanti di zamannya Rasulullah, Waraqah pun akan bersedia membantu Muhammad untuk bersungguh-sungguh melawan kaum yang mengusir Rasulullah nantinya. Karena Waraqah termasuk seorang ahli kitab yang lurus ya, karena saat itu ajaran Islam belum ada. Jadi sebelum sempat wahyu turun dengan selesai, Waraqah meninggal. Qadarullah, Waraqah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu, Rasulullah pun mulai menerima dengan ikhlas bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur bahwa kita saat ini bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pelit ilmu kepada kita, ya, mengajarkan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya sebagai bekal nanti kita di akhirat. Oke anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, karena ini bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Quran, ayo sekarang jangan lupa dibaca Al-Qurannya, dipahami maknanya, supaya kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.